Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita masuk pertemuan ke-63 tanggal 22 November tahun 2023 untuk program psikologi tafsir Al-Jailani. Kita bahas psikologinya tipis-tipis kalau pas ketemu ayat yang pas ya. Kalau enggak ya kita membaca saja tafsir Al-Jailani yang sudah kita baca selama berapa lama ini? Berapa bulan Bapak Ibu ya? Ini udah pertemuan ke-63. Baik, kita berdoa dulu. Semoga Allah memberkahi apa yang kita lakukan ini, sekecil apapun, walaupun cuma setengah jam satu hari. Semoga diberkahi oleh Allah, menjadi ilmu bermanfaat. Dan yang paling penting, Bapak Ibu, semoga jadi jalan cinta kita menuju ridhonya, menuju pelukan cintanya. Ala hadhihi kulli niyatun shalihah li ridhoillah wa musafaati Rasulillah. Summa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Summa ila hadratin jamil masyayikhina Sun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kita sallallahu sirra wa Syekh Fadil Al-Jailani kita sallallahu sirra. Wajibina walhamdulillah kama rabbayana shighara lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanur Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya aziz ya rabbal alamin. Kita sampai ayat 43 surat Ali Imran, surat An-Nisa ayat 43 Bapak Ibu. Yang Anda punya kitabnya silakan dibuka halaman 405. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yashtaruna ad-dhalalata wa yuriduna an tadillus sabil wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima amma wadhi'ihi wa yaquluna sami'na wa asaina wasma' ghaira musma'in wa ra'ina layam bi alsinati imma ta'nan fid din walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khairal lahum wa aqwam walakin la'anahumullahu bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an nadmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt wa kana amrullahi maf'ula. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha
wa la yudlamuna fatila. Ungzur kaifa taftaruna 'ala Allahil kadhib wa kafa bihi itsman mubina. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Ulaika alladzina la'anahumullah wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Am lahum nasibum minal mulki fa idzal la yu'tunan nasa naqira. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda'an wa kafa bi jahannama sa'ira. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadjat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab innallaha kana azizan hakima. Walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiyal anhar khalidina fiha abada lahum fiha azwajum mutahharah wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Kemudian ketika sebagian umat Islam mendatangi masjid untuk melaksanakan sholat dalam keadaan mabuk sebelum khamr diharamkan. Jadi Allah itu mengharamkan atau memerintah syariatnya ini datangnya bertahap, Bapak. Ada masyarakat yang memang hobinya minum khamr nggak langsung dilarang, tapi pelan-pelan. Ya, boleh minum khamr tapi kalau lagi sholat nggak boleh minum khamr gitu kan. Jadi awalnya ini dibiarkan khamr nggak diharamkan dulu, tapi yang penting ketika sholat tidak dalam kondisi mabuk. Kemudian lama-lama baru diharamkan. Nah, itu namanya nasah mansuh, hukum yang awal dihapus sama hukum yang lebih baru. Itu terjadi kayak gitu. Makanya fikih itu bisa berubah sesuai dengan kondisi dan apa zamannya, Bapak. Tapi kalau perkara-perkara yang usul, yang pokok-pokok agama, nah itu nggak pernah berubah. Misalnya tidak boleh syirik, itu nggak pernah berubah. Tapi syariat ini bisa berubah. Sehingga jadi ada sebagian umat Islam mendatangi masjid sholat dalam kondisi mabuk waktu itu sebelum khamr diharamkan. Sehingga mereka lalai melakukan beberapa rukunnya dan mereka salah dalam membaca serta menjaga ketertiban sholat. Allah mengingatkan serta melarang mereka untuk tidak mendatangi masjid sebelum mereka sober. Sober itu sadar ya. Saya Inggris itu sober. Jadi sadar setelah mabuk. Allah berfirman menyeru mereka, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sebagai konsekuensi dari imanmu adalah kewajiban menjaga adab, khususnya ketika menghadap kepada al-haq, kepada Allah dalam sholat. Kamu memiliki kewajiban la taqrabus sholata, janganlah kamu mendekati dan janganlah kamu melaksanakan sholat. Sholat adalah menghadap kepada zat ilahiyah dengan segenap anggota dan organ tubuh yang diiringi ketundukan dan kekhusyuan yang lahir dari pengakuan pada penghambaan dan kehinaan, serta diiringi kesadaran dan kelemahan keterbatasan. Sholat harus dilaksanakan dalam keadaan hasad yang kosong dan hati yang bersih dari segala bentuk kotoran alamiah. Wa antum sukaro, jadi jangan sholat sedangkan kamu dalam kondisi mabuk. Kondisi mabuk tanpa mengetahui apa yang kamu lakukan, nggak sadar apa yang dibaca. Maka alih-alih bersabarlah hatta ta'lamu ma taqulun, bersabarlah sampai kamu sadar dari mabuk dan kamu mengerti apa yang kamu ucapkan dan apa yang kamu lakukan dalam pelaksanaan sholat itu, yaitu dalam menjaga rukun, sunnah-sunnah ab'ad, sunnah-sunnah hayat, dan sebagainya.
Wala junuban, dan kamu juga memiliki kewajiban jangan dekati sholat dalam kondisi junub. Junub yang disebabkan oleh hal apapun, karena keluarnya air mani terjadi disebabkan kekungkungan kekuatan syahwat. Al-quwa as-syahwiyah, yang merupakan salah satu kekuatan hewani yang paling kuat dan paling menjauhkan manusia dari tindakan iman dan tauhid. Ketika kekuatan syahwat menguasai manusia, ia akan menyebarkan keburukan ke seluruh anggota tubuh yang mengandung kekuatan merendahkan. Al-quwa ad-darokah, ad-darokah. Dan kemudian melumpuhkannya berikut segala hal yang muncul darinya. Ketika terjadi, seluruh tubuh akan bingung dan terguncang. Karena ia telah menyimpang dari fitrah asli yang lurus disebabkan banyaknya keburukan yang mengalir. Keburukan juga bisa dalam bentuk mabuk yang merusak akal. Oleh sebab itu, jangan pernah kamu mendekati sholat dalam kondisi mabuk, illa abiri sabilin, kecuali jika kamu dalam perjalanan atau di tengah perjalanan kamu tidak dapat menggunakan air disebabkan ketiadaannya ataupun karena adanya penghalang tertentu dari penggunaan air, maka demikian maka kamu harus bertayamum melalui sholat hatta tartasilu, sampai kamu mandi dan dapat menggunakan air dengan baik. Wa in kuntum, dan demikian pula jika kamu dalam kondisi mukim, tidak sedang berpergian tapi kamu sakit mardo, atau kamu takut menggunakan air disebabkan parahnya sakit yang kamu derita, wa ala safarin auja ahadum minkum minal ghaiti, atau kamu sedang berkendara di atas, maksudnya dalam perjalanan atau seorang dari kamu kembali dari tempat buang air, yakni kembali dari WC dalam kondisi berhadas, aula mastumun nisa, atau kamu telah bersetubuh dengan istrimu atau kamu mencumbu mereka dengan sentuhan, falam tajidu ma'a, kemudian dalam kondisi ini kamu tidak menemukan air untuk menghilangkan keadaan junub yang kamu alami, fatayammamu sha'idan thayyiba, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik, yang suci. Jadi maksudnya dalam semua keadaan seperti itu, kamu harus mencari debu yang baik di antara debu tanah, lalu kalian tepukkan tangan kalian ke permukaannya, setelah kalian tepukkan tangan ke debu itu. Famsahu biwujuhikum, lalu usaplah menggunakan dua tangan yang sudah berdebu muka kamu, yaitu pada bagian yang biasanya dicuci saat berwudu. Wa aidikum, dan tangan kamu juga seperti itu, persis seperti yang melakukan pada saat kamu menggunakan air. Karena debu termasuk benda yang dapat menyucikan, khususnya debu yang berasal dari dataran tinggi. Innallaha kana afuwan ghafura, sesungguhnya Allah Maha memperbaiki keadaanmu, adalah Maha Sang Pemaaf terhadap kalian, memaafkan semua kesalahan semacam itu, dan Maha Pengampun yang akan menutupi dan tidak akan menghukum kamu disebabkan kesalahan-kesalahan itu jika kamu terpaksa melakukannya. Alih-alih menghukum, dia justru akan memberimu pahala sebagai anugerah dan nikmat darinya. Tayamum tidak hanya untuk wudhu, mengganti wudhu, tapi juga pengganti sholat, pengganti junub, Bapak Ibu ya. Pengganti mandi junub itu tayamum bisa, karena nggak ada air. Atau nggak bisa menggunakan air walaupun airnya ada. Kemudian Allah bertanya pada orang-orang yang memiliki pandangan tentang keterhalangan para pembangkang dari petunjuk Al-Quran. Alam taro ilal ladzina utu nasibam minal kitab. Tidakkah kamu melihat, wahai orang yang bisa melihat, kepada keburukan perbuatan satu kaum, yaitu orang-orang yang telah diberi bagian dari kitab, dari Alkitab, yang menghimpun seluruh kitab-kitab pembawa petunjuk bagi semua makhluk, karena mereka ada pada saat kitab itu diturunkan, dan mereka mendengar seruannya dari orang yang kepadanya kitab itu diturunkan. Betapa mereka menghalangi diri mereka sendiri dari petunjuk, karena yastaruna dhalalata, mereka membeli dan memilih untuk diri mereka kesesatan sebagai pengganti dari hidayah, petunjuk. Wa yuriduna an tadillu, dan seiring dengan itu mereka tidak pernah cukup berbuat itu, tapi mereka ingin menyesatkan orang lain, ingin agar kamu tersesat, kembali murtad, dan ingin mendolimi kamu, wahai orang-orang mukmin, dari sabila. Wa yuriduna an tadillu sabila, dari jalan yang jelas dan akan mengantarkan menuju inti petunjuk dengan menyingkirkan
segala tindak ketidakjelasan yang merusak hati orang-orang lemah di antara kalian, menunjukkan kedustaan dan menyatakan pembangkangan terhadap dirimu dan kitab-kitab suci terdahulu. Jadi janganlah tertipu wahai orang-orang mukmin dengan rasa sayang dan sikap mereka. Janganlah pula menjadikan mereka sebagai wali karena mereka adalah musuh kamu. Wallahu a'lamu bi'a'daikum, dan Allah yang maha mengawasi kamu lebih mengetahui daripada dirimu tentang musuh-musuhmu itu. Jadi kamu harus menyerahkan semua urusanmu pada Allah, carilah perlindungan dari padanya, mintalah pertolongan padanya agar dengan kelembutannya dia berkenan dari keburukanmu. Wa kafa billahi waliya, dan cukuplah Allah sebagai pelindungmu. Wa kafa billahi nasiro, dan cukuplah Allah menjadi penolongmu. Wali itu pelindung, nasiro itu penolong. Penolongmu bagimu untuk menghadapi musuh, sehingga mereka akan mendapat sehingga kamu dapat mengalahkan musuh dan membalas mereka, khususnya terhadap minalladzina hadu, terhadap sebagian dari orang-orang Yahudi, yaitu yang menisbahkan diri kepada kaum Yahudi dan mereka menyebut diri mereka Yahudi. Salah satu bentuk kebencian terbesar terhadap mereka terhadap Rasulullah SAW adalah mereka menyatakan bahwa Al-Quran menyimpang dari kitab terdahulu. Dengan itu maka yuharrifunal kalimah, mereka mengubah perkataan yang diturunkan Allah di dalam Taurat yang menjelaskan tentang Al-Quran dan diutusnya Nabi Muhammad SAW ala mawadhi'ihi, dari tempat-tempatnya yang telah Allah tentukan. Bahkan mereka juga mengubah kata dan pengertiannya sebagai bentuk pembangkangan. Wa yaquluna sami'na wa asoina. Bahkan mereka juga mengubah kata dan pengertiannya sebagai bentuk pembangkangan, dan mereka berkata pada Rasulullah yang menyeru mereka untuk beriman, mereka malah menjawab, kami mendengar ucapanmu tapi kami nggak mau nurut, kami tidak mau menuruti perintahmu. Ini kebalikan dari ucapannya orang mukmin. Qalu sami'na wa ata'na, kami mendengar ya Rasulullah dan kami patuh. Ini orang Yahudi bilang sami'na wa asoina, saya dengar sih tapi saya nggak mau nurut gitu. Wasma' ghaira musma'in, dan dengarlah dari kami tentang perkara agama sebuah kata-kata tidak pernah didengar olehmu dari siapapun. Wa ro'ina, dan mereka mengatakan ro'ina, agar kau mendapatkan manfaat dari kami. Padahal dengan berbagai bentuk kata-kata manis yang batil itu, mereka sebenarnya hanya ingin layam bi alsinatihim, memutar balikkan fakta untuk menyangkal dan menyimpang dari seruan kaum mukmin dengan lidah mereka atas apa yang dilakukan kaum mukmin yang selalu menghadap pada Allah dengan bertauhid dan beriman, agar menyimpang menuju apa yang mereka ingini. Wa ta'na fiddin, dan dengan apa yang dilakukan itu mereka ingin mencela agama yang benar dan syariat yang lurus. Dan walau annahum, dan sekiranya mereka termasuk penerima hidayah karena mereka sebenarnya berhak mendapatkannya, qalu sami'na wa ata'na, seandainya mereka dapat hidayah, mereka pasti mengucapkan, saya mendengar ucapanmu ya Rasul, dan saya dan kami patuh padamu. Wasma' wangzurna, dan dengarlah hukum-hukum dari Tuhanmu, dan dengarlah kami, dan perhatikanlah kami dengan penuh kasih sayang agar kami mendapat bimbingan petunjuk darimu. Lakana khairal lahum, tentulah ini lebih baik bagi mereka di dunia dan di akhirat. Wa aqwam, dan lebih tepat, maksudnya jalan yang lebih lurus menuju tauhid dan iman. Walakin la'anahumullah, akan tapi Allah mengutuk mereka, yakni mengusir mereka dari kemuliaan hudurnya dalam ilmu yang qadim, bikufrihim, karena kekafiran mereka yang tersemat dalam diri mereka. Wala yu'minuna illa qalila, mereka tidak beriman kecuali hanya sedikit yang Allah kecualikan dalam ilmu yang terdahulu. Kemudian Allah menyeru mereka dan berjanji kepada mereka dengan harapan agar mereka berhati-hati dan berfirman. Ya ayyuhalladzina utul kitab, wahai orang-orang yang telah diberi kitab, yakni Taurat,
Aminu bima nazzalna. Berimanlah kalian pada Al-Quran yang merangkum semua kitab sebelumnya yang telah kami turunkan dari puncak anugerah kemurahan kami pada Muhammad SAW karena ia musaddiqan lima ma'akum. Al-Quran itu Rasulullah itu membenarkan apa yang ada padamu kitab-kitab terdahulu min qabli an tatmisa wujuha, sebelum kami mengubah muka, maksudnya maksudnya sebelum kami menghapus dan menghilangkan semua martabat kemanusiaan pengetahuan kalian secara mutlak, berimanlah. Fana fa fanaruddaha ala adbariha. Lalu kami putarkan ia ke belakangnya, dipuntir hingga terbalik menuju martabat yang paling rendah dan paling hina. Sebelum kamu mencari martabat kesempurnaan, au nal'anahum, atau kami kutuk mereka, kami usir mereka dari kawasan kemuliaan al-wujub menuju kesempitan al-imkan, kama la'anna ashabas sabat, sebagaimana kami telah mengutuk dan mengubah ashabus sabat karena mereka melanggar perintah wajib dari Allah dengan merancang muslihat yang sama sekali menyimpang dari watak manusia. Kami pun mengembalikan mereka ke martabat paling hina. Wa kana amrullahi maf'ula, dan janganlah menyampingkan tindakan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Berkuasa atas segala yang Dia kehendaki. Seperti pengusiran dan pengabaian ini. Karena ketetapan Allah yakni kehendaknya yang berhubungan dengan perwujudan perintahnya. Pasti berlaku, maf'ula, dan pasti terjadi tanpa harus terburu-buru. Kemudian Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah yang maha mulia dengan selendang keagungan dan kesombongan, yang maha tunggal dan kemuliaan kewibawaannya tidak akan mengampuni jika dia disekutukan. Maksudnya dia tidak akan menutupi dan tidak akan memaafkan untuk membatalkan pembalasannya terhadap perbuatan syirik terhadapnya dan dengan mengakui ada yang wujud selain dia. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan dia mengampuni segala dosa yang lain selain syirik, yang besar maupun yang kecil. Liman yasha, pada siapa saja dia kehendaki, yaitu orang-orang bertobat dan lainnya. Kemudian Allah berfirman untuk menegaskan hal ini, wa may yusyrik billah, maka siapapun yang menyekutukan Allah yang Maha Tunggal, Maha Esa, tidak beranak, tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya dengan sesuatu di antara manifestasi makhluknya, dengan menganggap bahwa sesuatu itu adalah wujud hakiki Allah yang berdiri sendiri. Faqadif taroh ithman azima, maka sungguh ia telah berbuat buruk terhadap Allah dan menimpakan untuk dirinya sendiri dosa besar yang tidak akan ada yang dapat menolongnya darinya. Kami berlindung padamu dan memohon ampunan kepadamu dari tindakan menyekutukanmu, ya Allah, dengan apapun yang kami mengetahui itu. Dan kami memohon ampunan kepadamu atas apa yang tidak kami ketahui. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha mengetahui segala sesuatu, termasuk yang gaib. Alam taro ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Apa kamu tidak memperhatikan, wahai orang yang dapat memperhatikan, orang yaitu orang yang menganggap diri mereka bersih dengan ucapan dan pakaian mereka karena riya agar didengar atau sum'ah, dan mereka menyombongkan diri dengan semua itu. Bagaimana mereka merasa nyaman dengan semua itu tanpa pernah mengetahui bahwa seorang hamba jarang mampu bersih dan syirik jali, apalagi dari syirik khafi, jahri dan khafi. Maka dengan begitu sama sekali tidaklah layak seorang hamba mengklaim kesucian, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Balillahu yuzaki mayyasha, tetapi Allah yang maha mengetahui segala keadaan hambanya, membersihkan dengan anugerahnya siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan orang-orang riya yang menganggap diri mereka suci sebatas ucapan, mereka akan dihukum seakibat hal itu. Wala yadlamuna fadila, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Maksudnya mereka tidak akan menerima balasan yang melebihi perbuatan mereka.
meski hanya sekedar inti sel atau hablun nawah, sebuah perumpamaan dalam hal kecil dan remehnya sesuatu. Ungdur kaifa yaftaruna. Perhatikanlah wahai orang dapat memperhatikan betapa mereka orang-orang riak yang menganggap diri mereka suci itu mengada-adakan alallahil kadzib, berdusta terhadap Allah dengan mengaku bahwa Allah membersihkan mereka sebagai tindakan yang menunjukkan bahwa diri mereka telah tertipu. Wa kafa bihi itsman mubina, dan cukuplah perbuatan dusta yang yang diada-adakan itu menjadi dosa yang nyata bagimu, yang benar-benar tampak serta pasti akan mendapatkan balasan dari yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Alam taro ilal ladzina utu nasibam minal kitab. Apa kamu tidak memperhatikan wahai orang yang dapat memperhatikan kepada orang-orang yang mengaku bahwa mereka itu diberi bagian dari ilmu dan kitab Taurat yang menerangkan serta menjelaskan jalan dan tauhid, tetapi betapa yu'minuna bil jibti, mereka percaya pada jibti, yaitu berhala yang tidak ada kebaikan ataupun keburukan, manfaat atau bahaya yang dapat diharapkan darinya. Wa tohut, dan tohut, dan dia juga percaya pada tohut, yaitu berbagai pendapat batil dan hawa nafsu yang rusak yang menyebabkan kekufuran, kezindikan dan keingkaran terhadap agama Islam yang lurus, meski mereka termasuk penganut tauhid dan mereka memiliki bagian dari apa yang diturunkan dari Allah untuk mengingatkan serta mengajarkan jalannya. Ketika mereka mempercayai berbagai kebatilan yang rusak dan menyimpang dari jalan kebenaran dan jalan yang lurus, berikut kesesatan mereka di dalam diri mereka sendiri, ternyata mereka juga menyesatkan orang lain. Wa yaquluna lil ladzina kafaru, dan mereka mengatakan pada orang-orang kufur terhadap hak orang-orang lemah dan para pengikut mereka, haulai ahda, mereka orang-orang lemah di antara teman-teman kami, lebih benar, lebih kuat. Minal ladzina amanu sabila, mereka orang-orang lemah di antara teman-teman kami itu lebih benar dan lebih kuat daripada orang-orang bodoh yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jalannya, mereka berkata seperti ini untuk meremehkan Nabi dan untuk menyerang orang Islam. Ulaikal ladzina la'anahumullah, mereka lah orang-orang yang jauh dan terkucil dari jalan yang lurus, itulah yang dilaknat, dikutuk oleh Allah, mengatur mereka dari kawasan tauhid, Maha membalas dan Maha berkuasa. Falan tajidalahu nasiro, maka kamu tidak akan pernah memperoleh penolong bagimu. Maka kamu tidak akan pernah memperoleh penolong baginya, karena memang tidak ada yang lain yang bisa bersamanya, tidak ada sesuatu apapun selain Dia, Allah. Apakah kamu yakin dan memperhatikan, wahai orang-orang yang dapat memperhatikan, bahwa sebenarnya mereka memiliki bagian dari keimanan dan tauhid, tapi ternyata mereka tidak memiliki iman dan tauhid itu. Am lahum nasibum minal mulki fa idza la yu'tunan nas. Ataukah ada bagi mereka bagian dari kekuasaan, kendati pun ada, maksudnya mereka ketika mereka dari raja-raja yang merajalela di muka bumi, mereka tidak akan memberikan kepada manusia yang membutuhkan nakiro sedikit pun, termasuk kegigiran dan kebakhiran mereka yang sekecil apapun juga. Wayah suduna, wayah sudun, amlahum nasibum minal mulki fa idzal la yu'tunan nasa nakiro. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih, ataukah justru mereka dengki pada manusia yang selalu dilihat Allah dan mereka selalu mengingat dengan cahayanya.
lantaran apa yang Allah telah berikan pada mereka dari karunia-Nya berupa hikmah, kenabian dan kitabul mubin. Di antara puncak kedengkian orang-orang kafir dalam mereka mendustakan orang-orang beriman berikut kitab mereka sebagai bentuk pembangkangan. Jika kau melihat ini, wahai orang yang dapat melihat, siapakah orang-orang memiliki bagian dari kitab dan kerajaan? Faqad ataina ala Ibrahim. Sesungguhnya kami telah memberikan dari inti kemurahan anugerah itu pada Ibrahim dan keturunannya. Yang di antara mereka yaitu keluarga kalangan yang paling bersih dari mereka adalah Muhammad SAW. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata, kitab yang menjelaskan berbagai syair, syariat, hukum, dan hikmah dari berbagai rahasia yang harus ditetapkan aturannya. Dan selain itu, kami telah memberikan pada mereka di dunia kerajaan yang besar. Wa atainahum mulkan azimah, sebagai kekuasaan yang terus membentang sampai hari kiamat. Faminhum man amana bihi, dan di antara mereka ada orang yang beriman kepada kenabian, keagungan dan keunggulannya. Faminhum man sodda'an, dan di antara mereka pula ada orang-orang menghalangi manusia beriman kepada Allah. Mereka menentang dan tidak mau beriman sebagai bentuk pembangkangan. Oleh sebab itu, janganlah terburu-buru, wahai Rasul, paripurna untuk membalas dan menghukum mereka. Wa kafa bi jahannama sa'ira, dan cukuplah bagi mereka jahanam yang menyala-nyala apinya. Artinya cukuplah mereka dengan wajah yang paling buruk dan adab yang paling pedih. Katakanlah kepada orang-orang mukmin, wahai Rasul paripurna atas nama kami, dan untuk memberitahu tentang keburukannya akibat orang-orang membangkang itu, innalladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat kami seperti orang yang membalikkan badan itu, kelak kami akan memasukkan ke dalam neraka. Innalladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naro, telah kami akan memasukkan mereka ke dalam neraka yang disiapkan untuk membalas orang-orang sesat itu. Di situ kullama nadjas juluduhum, setiap kali hangus, hancur dan terbakar habis kulit mereka setelah terbakar api kekecewaan, badalnahum juludan ghairaha, kami ganti kulit mereka dengan segala keperkasaan dan kebebasan kami dengan kulit yang lain yang serupa dengan kulit yang sudah terbakar sebelumnya, supaya mereka merasakan azab sesungguhnya. Sebabnya mereka selalu memiliki perasaan kekecewaan. Wallahu, sesungguhnya Allah Maha berkuasa, Maha membalas, karena azizan hakimah, maha bijaksana dan maha adil, nggak pernah berbuat zalim dengan menambahkan dari yang seharusnya dan tidak pernah meremehkan sehingga kurang dari membalasnya. Walladzina amanu wa amilus solihati, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan mengerjakan amal-amal soleh yang diperintahkan Allah, sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiyal anhar, kelak akan kami masukkan mereka dengan segala anugerah kemurahan kami ke dalam surga-surga, tempat bersenang-senang dengan ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Tajri min tahtiyal anhar, dan di bawahnya mengalir sungai-sungai kelezatan rohaniyah yang merupakan manifestasi dari tajalliyat rohmaniyah yang tidak ada habisnya. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya tanpa terputus dan terhenti. Selain itu, lahum fiha azwajun, di dalamnya mereka mempunyai istri-istri, yakni para pendamping berupa sifat-sifat dan teman-teman yang memperlakukan mereka dengan lembut. Wa mutahharo wa lahum fiya azwajum mutahharo, dan istri-istrinya itu suci dari segala kotoran alamiah secara mutlak. Dan kepada mereka
Dan singkatnya kami masukkan mereka dengan segala kelembutan kami kepada mereka ke tempat yang teduh. Wa nudkhiluhum dzillan dzalilah. Tempat yang teduh yang menenangkan hati mereka. Lagi nyaman, yang terbentang tanpa pernah hilang sama sekali. Sadaqallahul azim, wa sadaqa rasuluhul karim, wa ana ala dzalika minasyahidin. Kita sampai ayat 57. 57. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'al hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.